karena bukan hanya perut kita yang butuh sarapan, tapi insya Allah otak kita pun butuh sarapan yang sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita dan insya Allah untuk akhirat kita kelak. Ensiklopedia yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang penampilan, terutama tentang penampilan kepala seseorang, yaitu kita berbicara tentang uban. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum mencabut dan mewarnai uban. Memangnya uban bisa diwarnai? Oke, sekarang kita bahas tentang mencabut uban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir mengatakan bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis sahih. Jadi benar bahwasanya uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Larangan mencabut uban ternyata juga mencakup uban yang berada di kumis, jenggot, alis, dan kepala. Ini disebutkan oleh Muhammad Abdul Latif Uwaidah dalam kitab Asy-Syamilah. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat riba, pemakan riba, orang yang menyerahkannya, orang yang mencatatnya, yang menjadi saksi dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu riba. Allah juga melaknat orang yang menyambung rambut, meminta disambungkan rambut, orang yang mentato dan orang yang ditato. Selanjutnya, begitu pula orang yang mencabut wajah pada wajahnya, rambut pada wajahnya, atau orang yang meminta dicabutkan rambut pada wajahnya. Diriwayatkan dalam Musnad Ar-Rabi bin Habib, Syekh Al-Albani kembali dalam Jami' Shaghir mengatakan bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis sahih. Jadi, janganlah kita mencabut yang namanya uban kita. Lagian rugi. Karena Allah katakan pada hari kiamat itu akan gelap sekali, tapi akan diterangi oleh cahaya yang ada di rambutnya orang-orang beriman, yaitu uban mereka. Nah, setelah kita tahu tentang hukum mencabut uban, sekarang kita bahas mengenai mewarnai ubannya. Apakah bahan terbaik yang bisa digunakan untuk menyemir uban? Apakah boleh warna hitam atau warna apa saja yang boleh? Nah, ubahlah uban dengan pacar atau inai. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah henna atau daun pacar dan katem, yaitu adalah inai. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan ini juga riwayat hadisnya adalah derajatnya sahih. Menurut mazhab Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki dan perempuan, yaitu tidak boleh dengan berwarna hitam, tapi boleh dengan warna safra kuning atau berwarna hamra, warna merah. Demikian ensiklopedia yang pertama. Sekarang kita masuk ke ensiklopedia yang kedua. Masya Allah. Ensiklopedia yang kedua, kita akan membahas tentang salah satu ungkapan yang sering kita dengarkan. Pernah nggak sih jamaah mendengar tentang halaqah? Halaqah itu apa sih? Halaqah ternyata arti dalam bahasanya secara lugawi, halaqah berarti adalah lingkaran. Nah, ternyata pendidikan dalam Islam itu sudah diajarkan dari dulu. Biasanya nih, kalau kita belajar di mana? Di sekolah, di rumah, atau sekarang mungkin lagi PSBB, lagi misalnya lockdown, biasanya orang belajarnya melalui internet. Nah, ternyata di wilayah Spanyol, di daerah Muslim, aktivitas pendidikan pada umumnya bertempat di masjid. Jadi jangan kira masjid hanya untuk tempat sholat. Ternyata tempat aktivitas pendidikan adalah di masjid. Bukankah sahabat Rasulullah SAW memulai semuanya dari masjid? Contohnya Ahlus Suffah. Akhirnya mereka memimpin sebuah negara, memimpin sebuah daerah, dan menjadi khalifah-khalifah yang besar berasal dari masjid. Aktivitas belajar mengajar dimulai daerah kekuasaan dinasti Umayyah pada daerah Spanyol sejak berdirinya Masjid Cordova pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kegiatan belajar mengajar di masjid memang terbilang unik dan sangat khas. Ini terjadi pada abad ke-8 Masehi. Nah,
Format dasar pendidikan di masjid adalah belajar dengan melingkar. Nah, inilah yang disebut dengan halaqah, halaqatul ilm atau halaqah. Dalam ensiklopedia Islam, halaqah berarti kumpulan orang-orang yang duduk melingkar atau kumpulan para pelajar di sekitar seorang guru. Masya Allah. Tradisi halaqah ini sebenarnya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan ketika melakukan bai'ah Aqabah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dikelilingi para Muslim awal dari Madinah atau Yathrib. Tradisi tersebut kemudian berkembang sebagai pengajaran di masjid-masjid dunia awal Islam. Sedang pengajarnya adalah para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah sendiri, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in meneruskan tradisi ini di masjid-masjid. Bahkan sampai sekarang di pesantren-pesantren masih ada halaqah-halaqah demikian. Sehingga dikenal halaqah Imam Hasan Al-Basri, halaqah Imam Syafi'i, dan halaqah imam-imam yang lainnya. Nah jamaah, maka Islam juga sangat peduli tentang pendidikan. Demikian dua ensiklopedia kita hari ini. Selanjutnya dilanjutkan guru kami, Ustadz Maulana. Kesimpulan kita hari ini